Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Dina Worodewati, NIM 2203011115. Saya Rita Sari Febri Antari, NIM 2203011134. Saya Nur Hairatul Nisa, NIM 2203011129. Saya Retnadi Yulianti, NIM 2203011118. Saya Lira Zulfa Salsabila, NIM 2203011153. Saya Brilian Primadiga, NIM 2203011120. Kami akan mempresentasikan materi tentang manajemen strategis perusahaan. Apa itu manajemen strategis? Manajemen strategis adalah sebuah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut. Serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Kenapa sih manajemen strategis dibutuhkan? Manajemen strategis sangat penting bagi perusahaan untuk membuat kinerja dari perusahaan tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Apa sih dampak yang didapatkan oleh perusahaan apabila tidak menerapkan manajemen strategis? Resiko yang didapatkan adalah memiliki sedikit peluang untuk mencapai keberhasilan dan akan mengalami kerugian jika mengalami kegagalan. Bagaimana proses manajemen strategis? Proses manajemen strategis bermula dengan melakukan 1. Perumusan strategi, 2. Penerapan atau implementasi strategi, dan yang ketiga, evaluasi dan pengendalian. Perumusan strategi. Perumusan strategi yaitu tindakan terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi serta memperoleh keunggulan bersaing. Terdapat 3 fase dari perumusan strategi, yaitu penilaian keperluan penyusunan strategis. Suatu kondisi di mana perusahaan menentukan apakah penyusunan strategi, baik strategi baru maupun perubahan strategi, perlu dilakukan atau tidaknya. Hal ini terkait dengan apakah strategi yang akan dilakukan memang sesuai tuntutan perubahan di lingkungan atau sebaliknya, ataupun lebih baik mempertahankan strategi yang telah ada. Fase yang kedua adalah analisis situasi internal dan eksternal, yaitu suatu kondisi di mana perusahaan perlu melakukan analisis mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi, sekaligus juga menganalisis peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh organisasi. Dan cara menganalisis strategi tersebut dengan menggunakan pendekatan yang disebut dengan analisis SWOT. Yang merupakan SWOT adalah Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threat.
Dan fase yang terakhir adalah pemilihan strategi, yaitu apabila kedua fase tersebut telah dilaksanakan, perusahaan melakukan analisis terhadap keadaan internal dan eksternal perusahaan. Maka perusahaan perlu menentukan strategi yang akan diambil dari alternatif strategi. Alternatif strategi terdiri dari strategi menyerang atau disebut dengan strategi agresif. Yang kedua, strategi yang cenderung menghindari risiko, yaitu defensif strategi. Dan yang terakhir, strategi yang memadukan antara mengambil risiko dan menghindari risiko, yaitu turn around strategi. Implementasi strategis atau penerapan strategis, yaitu tindakan pengolahan bermacam-macam sumber daya organisasi dan manajemen yang menggerakkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya perusahaan melalui strategis yang dipilih. Pertama adalah sukses, yaitu strateginya bagus, hasilnya bagus. Lalu yang kedua roulette, yaitu strateginya kurang bagus tetapi hasilnya bagus. Trouble adalah strateginya bagus tetapi hasilnya tidak bagus. Failure, strateginya tidak bagus dan juga hasilnya tidak bagus. Evaluasi dan pengendalian. Evaluasi merupakan proses membandingkan hasil-hasil yang diperoleh dengan tingkat pencapaian tujuan. Evaluasi mencakup 4 hal utama, diantaranya menetapkan sasaran prestasi kerja, standar, batas toleransi untuk tujuan, strategi, dan rencana pelaksanaan. Dua, mengukur posisi yang sesungguhnya sehubungan dengan sasaran pada suatu waktu tertentu. Tiga, menganalisis penyimpangan dari batas toleransi yang dapat diterima. Empat, melaksanakan modifikasi jika dirasa perlu atau layak. Siapa pelaku pelaksanaan manajemen strategis? Setiap anggota yang berada di dalam organisasi tersebut, baik tingkat manajer dan para direktur fungsional, para direktur divisi yang akan bekerja sama dengan para karyawan untuk mengimplementasikan strategi. Matriks BCG untuk analisis strategi bisnis. Apa yang dimaksud dengan matriks BCG? Matriks BCG adalah alat bantu untuk menganalisis sebuah bisnis. Analisis ini dapat membantu perusahaan menilai masing-masing produk atau unit yang dimiliki. Sehingga bisa menentukan strategi ke depannya untuk masing-masing produk tersebut. Berikut adalah tabel untuk matriks BCG. Cash cow, pangsa pasar tinggi tetapi tingkat pertumbuhan rendah, paling menguntungkan. Stars, pangsa pasar tinggi dan tingkat pertumbuhan tinggi, persaingan tinggi. Question marks, pangsa pasar rendah dan tingkat pertumbuhan tinggi, ketidakpastian.
underdog, pangsa pasar rendah, dan tingkat pertumbuhan rendah, kurang menguntungkan atau bahkan mungkin profitabilitas negatif. Jadi, kesimpulan menurut kami, manajemen strategi merupakan sebuah strategi untuk memberikan arahan menyeluruhan untuk perusahaan yang dapat menerapkan evaluasi serta menciptakan daya saing. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.